Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Video kali ini gue bakalan berbagi kisah yang udah gue alamin kemarin, tepatnya tanggal 1 Februari 2022 di siang hari, ya sekitar pukul 2 atau 3 siang ya. Kenapa gue mau share cerita ini? Karena menurut gue pengalaman ataupun hikmah yang didapatkan di cerita ini bagus banget untuk dibagikan ke teman-teman semua. Jadi itu sih alasannya. Oke, jadi ceritanya itu ketika siang hari, ya perkuliahan siang dari jam 1 sampai jam 3, itu bapak gue ingin mempersiapkan buka puasa ya. Jadi masak, taunya minyak goreng habis. Dan bapak gue memberitakan gue untuk beli minyak goreng di pasar. Karena ya saya bahwasannya di pasar ada yang jual minyak goreng lebih murah gitu, harganya 17 ribuan lah. Dan karena bapak gue nggak peduli gue kuliah atau enggak, jadi ya udahlah gue penuhin aja perintah bapak gue. Jadi gue ceritanya ini buru-buru ya, karena gue lagi kuliah gitu, lagi ada dosennya kan. Jadi karena buru-buru bapak gue ngasih uang 100 ribu satu lembar. Ya udah, gue tanyain dulu nih ke toko lokal di sekitar rumah. Gue tanyain berapa harga minyak paling murah, itu 36.500. Dan gue dapat info di kemudian harinya, di kedepan harinya bakalan turun harganya. Jadi ya 16 ribuan lah, atau ya mendekati harga-harga tersebut. Ya udah, kata gue cari dulu di pasar. Jadi gue buru-buru ke pasar nih. Dan sembari gue lagi jalan di pasar itu, gue lihat banyak toko-toko yang udah jualan minyak itu. Nah, tapi harganya mahal banget loh. Kan udah ada price tag tuh. Price tagnya ini harganya 40 ribuan, 50 ribuan untuk minyak 2 liter. Minyak goreng 2 liter tuh. Kata gue, wah mahal-mahal banget lah. Ya udah, gue tanyain aja dulu sama pemilik toko di pasar-pasar tuh kan. Jadi gue parkir nih, bentaran banget gue parkirnya, kayak 5 menit atau 2 menitan doang gue parkir. Gue nanya apa minyak goreng tadi, tapi ya udah nggak dapat apa-apa. Kata gue kayak harganya itu 35 ribuan sampai 50 ribuan, nggak ada bedanya sama toko lokal gue. Jadi gue memutuskan untuk beli di toko lokal. Kenapa? Karena toko lokal itu membantu tetangga gue ya, membantu perekonomian tetangga gue ya. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah beli di toko lokal aja. Ya udah, gue balik lagi tuh bayar parkir tentunya. Uang gue itu cuma 100 ribu dikasih sama bapak gue. Jadi gue bilang sama bapak parkirnya, Pak, mohon maaf nih Pak, sebelumnya saya nggak ada uang kecil, uang saya 100 ribu satu lembar. Dan kalau boleh Bapak, saya minta tolong lah Pak untuk ikhlaskan untuk saya kali ini. Itu tuh, jadi gue tuh ngomongnya udah paling sopan dan paling santun semampu gue gitu. Tapi respon bapaknya Masya Allah kasar banget. Jadi kayak saking kasarnya itu kayak kebawa hati sama gue gitu. Kayak ya Allah, bapaknya kasar banget lah. Apa sih salah gue? Pada salah dalam gue sampaikan gitu. Dan bapaknya bilang, gue nggak bisa mimik ya apa bapaknya tuh sekasar apa. Tapi bapaknya tuh ngomong kayak gini, nggak tahu, pokoknya kamu pecah dulu uang 100 ribunya. Bapak nggak tahu kamu harus bayar 2 ribu, pecahin dulu pokoknya. Kayak gitu bapaknya ngomong. Jadi dalam hati gue tuh kesal banget gitu, ke bawah hati banget ya. Ya Allah Pak, gue juga buru-buru Pak, gue juga orang Bengkulu ini, apa kalau gue parkir lagi gue bayar lah 4 ribu dah Pak, kayak gitu, ikhlasin lah Pak, gue mau ngomel kayak gitu, mau debat kayak gitu sama bapaknya. Itu ya gue pikir percuma juga gitu. Jadi, bapaknya juga keras kepala dan menurut gue nggak efektif gitu, dimana menambah waktu gue gitu, gue berlama-lama, mana atmosfer pasarnya itu udah panas, tengik, busuk, ya, dan gue juga lagi buru-buru gitu. Ya udah, gue cari cepat belanja, taunya gue ketemu kentang, harga 1 kilonya tuh 15 ribu. Jadi gue bayar parkirnya, beli minyak di toko lokal gue, dan sampai di rumah gitu. Ketika gue sampai di rumah lanjut kuliah, itu mood gue udah turun banget, pikiran terus ya apa yang diomongin sama bapaknya itu. Kesal banget gue, kebayang-bayang terus pikiran negatif. Tetapi gue juga pikiran, ya udahlah, ikhlasin aja lah. Orang juga berbeda-beda tanggapannya dan lain sebagainya, sikapnya juga. Mana tahu bapaknya lagi bad day dan lain sebagainya, ikhlasin aja lah. Jadi kayak perang emosional tuh dalam diri gue gitu. Antara ikhlasin aja atau kayak
kesal banget gitu. Gue kayak memikirkan skenario balas dendam gitu, atau gue pengen banget lah bapaknya itu tersiksa di depan gue gitu. Kayak gitulah, pokoknya pikiran-pikiran buruk dan lain sebagainya. Kata gue, aduh gak bagus banget ini, dendam gini, jadi dengki lah pokoknya, apalagi gitu, penyakit hati. Jadi kayak capek banget, jenuh banget gue kuliah gitu. Ya udah, ketika gua melaksanakan kebiasaan yang gua bangun ini, yang baru banget gua bangun itu al-maksurat ya, zikir pagi petang. Itu ketika gua sudah al-maksurat, ini nih buku al-maksurat gua, al-maksurat wazifah kubra. Nah, di belakangnya ini, nah jadi kan ini nih akhir dari zikir al-maksurat. Nah, di belakangnya ini biasanya catatan-catatan informasi-informasi tentang ya zikir-zikir tentang al-maksurat itu ya. Nah, di belakangnya ini ada 10 wasiat Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dan nggak tahu kenapa gue kayak, gue mau baca ini dah. Nggak tahu aja kenapa gitu. Setelah gue baca, wah, Masya Allah banget. Kena banget nih terkait, kayak diberikan petunjuk lah gue terkait peristiwa yang barusan gue alami yang masih terdendam di hati gue gitu. 10 wasiat Imam Syahid Hasan Al-Banna. Gue bacain aja ya. Nomor 1. Jika Anda mendengarkan azan, segeralah melakukan sholat, walau bagaimanapun kesibukan Anda. Kedua, bacalah Al-Quran, lakukan pengkajian, dengarlah pengajian, atau berzikirlah. Janganlah sia-siakan waktu Anda untuk persoalan yang tidak berguna. Ketiga, berusahalah membiasakan berbicara bahasa Arab standar atau Fusha, karena bahasa Arab standar merupakan salah satu syiar Islam. Keempat, jangan memperbanyak perdebatan dalam semua urusan, walau bagaimanapun keadaannya, sebab pertengkaran itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kelima, jangan banyak tertawa, karena orang yang selalu berhubungan dengan Allah bersifat tenang dan serius. Keenam, jangan banyak bergurau, sebab umat yang berjihad hanya mengenal keseriusan. Ketujuh, jangan bersuara keras melebihi yang diperlukan pendengar, karena hal itu selain menyakitkan juga termasuk perbuatan bodoh. Kedelapan, jangan mengumpat seseorang, jangan merendahkan lembaga-lembaga Islam, dan jangan berbicara kecuali dalam kebaikan. Kedelapan, berkenalanlah dengan saudara dan teman-teman yang Anda jumpai, meskipun Anda tidak diminta memperkenalkan diri, sebab dasar dakwah kita adalah kasih sayang dan persaudaraan. Yang terakhir, ke-10, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang Anda miliki. Maka bantulah orang lain supaya memanfaatkan waktunya. Kalau Anda berurusan, persingkatlah pelaksanaannya. Ngena banget menurut gue poin nomor 4 dan nomor 10. Dimana nomor 4 tadi nih, janganlah memperbanyak perdebatan. Dan yang ke nomor 10, maka bantulah orang lain supaya untuk memanfaatkan waktunya. Ngena banget di sana menurut gue, kayak wow, kayak seperti gue diberi petunjuk gitu, Masya Allah banget atas Imam Syahid Hasan Al-Banna ini. Kayak bener banget, perdebatan itu menurut gue ya, perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa gitu, kecuali rasa sakit hati, dan walaupun emang ada sedikit kebaikan ya, itu dikit banget kebaikannya yang bisa diambil. Jadi menurut gue bener banget, hindarkanlah perdebatan yang sia-sia. Dan yang ke-10 tadi, bantulah saudara kita gitu atas waktunya. Apabila ada urusan maka persingkatlah, karena ya memang benar banget, banyak banget urusan orang. Kita nggak tahu urusan orang ini seberat apa, tapi kita percaya bahwasannya urusan orang itu banyak. Jadi persingkatlah, permudahlah gitu, jangan dipersusah. Sama kayak tukang parkir tadi, kayak dia mempersusah orang gitu. Tahu kita dalam keadaan susah, dia mempersusah orang gitu. Gua nggak masalah kalau misalnya untuk memecahkan uang 100.000 ini untuk bayar 2.000 gitu. Gue nggak masalah. Yang gue permasalahkan itu, gue sedang dalam keadaan terburu-buru. Jadi untuk memecahkan uang 100.000 ini justru mempersusah gue gitu, mempersulit keadaan gue gitu. Jadi gue harus meluangkan waktu lagi untuk memecahkan uang itu. Jadi kayak, ini opini gue ya, udah masuk opini gue. Menurut gue kayak aneh banget, mengena banget gitu pesan ini terhadap gue. Jadi ya udahlah, gue ikhlaskan aja lah, dan juga nggak ada
untungnya bagi gue untuk memikirkan ataupun dendam terkait hal tersebut. Dan menurut gue minusnya itu minusnya dari gue. Jadi kayak ini dampak buruknya, hindarkan gitu. Akan tetapi coba lihat dampak buruk dari tukang parkir itu. Kalau tadi ya, tukang parkirnya itu bersikap buruk, kasar terhadap gue, yang dimana kalau misalnya respon yang diberikan seperti itu, otomatis gue segan untuk parkir di sana lagi gitu, karena gue udah tahu perbuatan buruk yang udah diberikan pada tukang parkir tersebut kepada gue. Jadi kayak malas lah gue parkir di sini, tukang parkirnya kasar gitu. Mending gue cari tempat parkir lain atau tempat parkir yang jauh gitu. Gak apa-apa gue bayar 5.000 asalkan gue nyaman, aman, dan gue senang gitu. Jadi kayak rezeki dari tukang parkir itu justru berkurang kan ya. Jadi lebih susah gitu dapat rezekinya, karena itu tadi bapak itu tadi mempersulit gua, dan bapak gua itu bersikap kasar terhadap gua. Jadi gimana orang tentunya berdoa untuk rezekinya itu dipermudah, diperlancar, dan banyak ya. Akan tetapi ketika dia berusaha tapi mempersulit orang gitu, ketika dia bekerja dia mempersulit orang. Kayak gini dah contohnya, kalau orang yang baik itu orang yang bersedekah dan melakukan kebaikan kepada orang yang lain ya, mempermudah urusan orang yang lain, itu orang yang baik. Tapi orang yang hebat menurut gua, orang yang hebat itu orang yang ketika dia susah dia bersedekah. Dan orang yang lebih hebat lagi, ketika dia walaupun dia susah dan walaupun dia mudah, dia tetap bersedekah dan tetap melakukan kebaikan. Dia tetap mempermudah orang lain dan dia tidak mempersusah urusan orang lain. Itu orang yang lebih hebat. Ketika dia susah dan ketika dia mudah, dia melakukan hal kebaikan. Itu. Ya, jadi menurut gua ada kalanya ya, ada baiknya apabila kita ingin urusan kita dipermudah, maka permudahlah urusan orang terlebih dahulu. Jangan mengharap feedback orang itu langsung. Jangan. Kebaikan sekecil apapun, sebesar apapun, itu bakalan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Jadi percayalah, hal baik apapun itu yang kita lakukan kepada semua orang, ke seluruh orang, ya sedekahlah, kita berbuat baik dengan mempermudah urusan orang, itulah membantunya, ya minimal tidak mempersulit lah urusan orang gitu. Ya insya Allah rezeki kita bakalan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal itu. Itu aja sih dari gua. Jadi hikmahnya kayak itu tadi, permudahlah urusan kita, permudahkanlah urusan orang lain, bantulah urusan orang lain gitu. Ya ikhlasin aja lah, kayak bisa lah ikhlasin lah 2.000 doang gitu, dan insya Allah kalau misalnya gue ingat, gue bisa bakalan bayar 4.000 tuh di kemudian harinya gitu. Dan gue yakin bakalan senang banget gitu, karena urusan gue dipermudah gitu, bapaknya baik banget, mau membantu gue dan lain sebagainya. Gue bakalan ingat insya Allah di kemudian harinya gue bisa bayar 4.000 atas parkir yang enggak gue bakal bayar ke 2.000. Dan ya berbuat baik menurut gue semampu kita ya, diusahakan kita untuk berbuat baik pada seluruh orang. Itu pesan dari Imam Syahid Hasan Al-Banna. Itu aja, bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian, komentar kalian terkait cerita yang udah gue sampaikan dan hikmah yang udah gue sampaikan kepada kalian terkait video ini juga. Silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, karena tidak ada gunanya untuk tidak dislike video ini ya. Karena YouTube tadi disable tombol dislike, jadi tidak berguna. Oke, dan gue mohon banget bantuannya untuk teman-teman untuk subscribe ke channel ini, karena apabila kalian subscribe ke channel ini bisa menimbulkan motivasi gue untuk menghasilkan video-video yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja dari gue. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian sudah nonton sampai sejauh ini, jangan lupa share, like, comment, dan subscribe di channel gua dan di video-video lainnya. Silahkan tonton video-video gua lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.